Halo guys, kembali lagi bersama Raden Podcast. Di sini kita kedatangan bintang tamu dari Universitas mana? Saya dari UI Pak. Dari SMA Banten. Kalau kakak dari sama tadi sudah semester berapa nih kan? Sebenarnya kita sama ya, kelasnya tidak masuk satu Pak. Kalau saya prodi saya juga apa tiga agama Islam. Sama ya, banyak nanti kita bahas yang seru nih ya. PAI kan ya? Saya juga. Zaman sekarang itu ya kan banyak orang-orang yang sedang menikah. Menikah? Iya. Di kampus saya aja kan, saya udah ke undangan orang itu lebih dari 10 kan. Mulai sekolah saya juga. Iya. Nah, terkait itu kan ya pernikahan pasti kan akan menghasilkan sebuah anak. Iya. Menurut kakak ya, anak itu menurut kakak anak itu beban atau anugerah? Terus sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, gimana kita menganggapnya itu, menyikapinya. Sebenarnya itu anugerah. Ya, sebenarnya itu anugerah. Selama kita tidak menjadikan anugerah gitu. Kita mendidik dengan benar, gitu. Saat kita pendidikan dengan benar, ya insya Allah itu dia akan menjadi beban juga. Ya walaupun beban contoh kayak harus dari kuliah, sekolah itu kan tanggung jawab kita pasti. Jadi bukan beban. Itu beban dari saya sendiri. Gitu. Kalau kakak ini gimana? Anak. Ya kalau menurut saya itu anak itu sebagai anugerah juga. Tapi kakak tahu kan anak itu kalau di kalian itu harus melakukan akikah. Tahu ya, saya masih kayak bingung gitu tuh tentang itu kayak gimana gitu, cara segala macam itu masih. Nanti kan kakak bakal jadi seorang ayah. Iya. Nah, jadi secara bahasa ya, akikah itu artinya memutus atau melubangi, membelah atau juga memotong, itu secara bahasa. Adapun secara syariat maka akikah itu ya menyembelih kambing atau membahas sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas lahirnya anak, baik laki-laki atau perempuan. Itu khusus kambing atau domba nggak bisa, ayam apa? Ya bisa. Kalau sapi bisa ya? Nggak bisa. Ada ketentuan berarti? Ada ketentuan nanti yang ada. Nah, selain itu akikah ini juga sebagai rasa syukur kakak dengan dianugerahi seorang anak. Nah, selain rasa syukur juga ya ini juga bisa menjadi takorun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya pendekatan diri itu bisa melalui akikah ini. Terus kalau kita contohkan kayak banyak ya, kayak orang yang kayak balikanya nanti lah gitu, tidak terlalu mewajibkan gitu. Itu gimana Bang? Apa emang benar-benar wajib atau emang ya mau dilamakan gitu nanti aja di sekian gitu. Atau sama sekali juga gitu, gimana Pak? Nah, banyak soal yang kejadian gitu kan kayak orang tanya gitu. ya secara ketentuan waktu penyembelihan akikah itu yang utama itu 7 hari setelah kelahiran anak. Langsung dari 7 hari setelah kelahiran anak, ketika anda mampu secara finansial itu diutamakan untuk menyembelih kurban. Soalnya bersabda kullu gulamin murtahan bi aqiqatihi yudbah lahu yaumas sabi'i wa yafdal raqsuhu wa yusamma rawahu Ibnu Majah an Umar. Artinya nih ya, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disebut pada hari itu, dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. Jadi dengan hadis ini maka para ulama itu mengutamakan akikah itu di hari ke-7 diimbangi dengan cukuran rambut dan juga pemberian nama. Itu pendapat yang maksudnya yang mayoritas ulama. Terus Pak, prosesnya itu kayak gimana ya? Proses akikah, proses apanya nih? Ya proses dalam apa aja gitu? Ya proses Yang pertama itu kita menentukan hewan yang akan akikahkan. Itu ada persyaratan. Beda ya? Kita buat apa itu beda? Beda ya. Gimana? Nah, kita dari hewan yang terlebih dahulu nih kayak ketentuan hewan untuk akikah itu para ahli fikih itu mayoritas telah menyatakan bahwa hewan yang digunakan untuk akikah itu kambing atau domba. Kambing, Tidak ada yang boleh untuk kambing dan domba. Nah,
adapun syarat untuk kambing dan dombanya itu yang pertama, kambing itu harus dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat, tidak kurus dan juga tidak cacat. Yang kedua, kambing itu sudah berumur 1 tahun lebih atau sudah pernah berganti gigi. Oh, itu minimal ini ya. Baik. Ya Pak, Ya. pertama ya. Kalau jenis hewan akikahnya itu ada ketentuan nggak? Oh, Terkait laki-laki. ya, ya. Terkait apa? Ya, gimana itu? Kau boleh apa yang mengatakan itu? Nah, jadi kelamin atau jenis dombanya mau itu laki-laki ataupun jantan atau betina itu mayoritas kelamin dan juga hadis itu nggak ada yang nggak ada ketentuan khusus gitu, nggak ada yang harus jantan ataupun betina. Jadi mau jantan ataupun betina asalkan memenuhi syarat tadi itu dapat Kan ya. Soalnya juga ya, ada yang kambing cewek nggak boleh di susah juga ya. Ternyata Islam juga tidak mempersulit ya, tidak mudah ya. Jadi mau laki-laki perempuan gitu ya, jadi ya. Terus kan anak kita sebenarnya ada laki-laki perempuan itu sebenarnya perempuan itu ada batasan nggak? Jadi kayak namanya apa itu? Kalau perbuatan juga mau kamu ke sampai 3, 4. Jadi ketentuan hewan untuk anak perempuan dan anak itu berbeda. Kalau untuk anak perempuan itu cukup 1 kambing. Satu kambing itu sudah cukup untuk anak perempuan. Sedangkan untuk anak laki-laki itu jumlah kambingnya itu 2. Oh, itu juga ya. Kesepakatan mayoritas ulama. Tadi bicara soal waktu penyembelihan lagi nih Kak. Ya. Jadi yang pertama itu memang hari ke-7 kan, Iya. Sabtu lagi. Nah setelah hari ke-7, yang pertama lagi itu hari ke-14. Oh, sebetulnya juga minggu ya, Hari ke-7 ya, hari ke-14. Kalau jamnya bisa cukup, maka ini ada hari aja. Selain di hari ke-14, terakhir itu di hari 21, maka yang pertama. Tanggal 21, di hari ke-21 terakhir rencana. Nah, kalau di waktu-waktu itu kakak mampu secara finansial, maka di waktu kapan saja itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Kalau misalnya kita awal itu berarti faktor finansial ya, tidak membatalkan ya. Ya, walaupun si anak itu sudah meninggal, gitu. Jadi akikah itu tetap dilaksanakan. Tetap. Maksudnya kayak meninggal kayak pas melahirkan, mungkin apa ada ini 1 tahun meninggal gitu, meninggal. Iya, selain itu di akikah, gitu. Mau dia udah meninggal, kemudian 20 tahun misalkan meninggal itu tetap disunahkan untuk akikah. Karena nih terkait hukum sunnah ya, hukum akikah. Para ahli ini memiliki pendapat yang berbeda tentang hukum pelaksanaan akikah. Tapi pendapat yang masuk itu menyatakan bahwa hukum akikah adalah senang makan. Senang makan, berarti ditekankan ya. Iya, senang makan sebaiknya juga ya. Terkait akikah itu tata cara penyembelihan itu sama sih kayak yang hewan kurban atau memang ada ketentuan khusus ya? Nah, untuk tata cara penyembelihan hewan untuk akikah, kita simak video yang satu ini. Oke. Langkah pertama teman-teman buat lubang gunanya untuk mewadahi darah ketika hewan disembelih. Langkah kedua teman-teman ucapkan niat dan juga menyebutkan nama dari anak yang akan diakikah. Teman-teman perhatikan, yang memotong membacakan doa ataupun niat, yang satunya membaringkan hewan dalam posisi menghadap ke kiblat. Dan jangan lupa diganjal menggunakan balok supaya memudahkan proses penyembelihan. Nah, langkah keempat, teman-teman siapkan pisau, kemudian posisikan di leher kambing. Sebelum itu teman-teman membaca doa. Bunyi doanya, Bismillahi wallahu akbar, Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal minni hadihi akikah. Setelah hewan tersebut tenang, teman-teman sudah membaca niat menyembelih, maka tinggal dilakukan proses penyembelihan. Penyembelihan teman-teman jangan ragu. Teman-teman harus fokus untuk memotong kerongkongan ataupun jalur pernapasan hewan tersebut
sesuai dengan contoh yang ada pada video ini. Teman-teman perhatikan, tidak ada keraguan dalam memotong leher tersebut. Jalur pernapasan hewan tersebut sudah terpotong. Setelah teman-teman sudah bisa memastikan bahwa hewan tersebut sudah terpotong jalur pernapasannya, maka diamkan terlebih dahulu sebentar. Setelah hewan itu tidak ada pergerakan melawan, maka teman-teman tinggal baringkan saja hewan tersebut. Setelah tadi dipotong, maka kambing tersebut dibuatkan tempat untuk digantung, misalkan di atas bambu seperti yang digambar, seperti yang di video. Kemudian teman-teman perhatikan, kambing diikat di atas tali yang sudah dibuat. Usahakan dua kakinya terikat. Setelah itu lakukan proses pengkulitan dari mulai kaki hingga semuanya terkuliti. Kemudian setelah mau mendekati kepala, potong kepala hingga terputus sesuai dengan video yang teman-teman tonton. Inilah penampakan setelah kambing selesai dikuliti. Bisa teman-teman perhatikan. Nanti itu dalamannya dikeluarkan. Setelah itu daging dimasak, kemudian dibagikan kepada warga sekitar rumah dan juga keluarga. Oh, jadi juga tentang terkait akikah. Terus ada hikmahnya nggak? Iya, kan teman-teman sudah menonton kan tentang penampilan akikahnya. Nah, saya ada gambaran nanti. Nah, untuk hikmah pelaksanaan akikah ini yang pertama itu merupakan wujud syukur kan, merupakan wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lahirnya sang anak. Karena kita tadi mendefinisikan hari kesempat yang kedua itu merupakan tebusan bagi anak yang baru lahir sehingga dapat membebaskan anak dari ketergadaian. Jadi anak itu lahir itu masih tergadai karena dengan wasilah kan orang sudah bebas dan juga akan menjadi syafaat pada hari akhir bagi kedua orang tuanya. Nah, hikmah yang lain itu memperkuat tali silaturahmi di antara anggota masyarakat dalam menyambut kehadiran anak yang baru lahir. Karena kita membagikan daging yang sudah dimasak. Oh, jadi untuk daging akikah itu sendiri berbeda kan dengan beda. Kalau kurban kan sunnahnya itu dibagikan saat mentah. Oh, mentahnya waktu itu Kalau akikah itu sudah dimasak. oh sudah masak ini. Tapi kalau mentah yang masih tidak Boleh aja. tapi yang juga ini ya. Begitu kan. Masalahnya juga ya, kita tidak ada gambar akikah itu dipaham gitu. Sebenarnya kita tuh sebenarnya masih bersiap itu nggak aja. Sekarang ada berapa? Belum suruh terus berhenti kan? Kalau Pak mungkin enggak ya. Jadi saya tanya sama saya mau kita berdua gitu kan? Ya tadi itu kan makanya dari orang lain. Mungkin dari ujung podcast ya. Terima kasih buat kakak yang dari Indonesia Banten ya. Kakak siapa kan? Hadi dan juga Kakak Rizky. Terima kasih yang kapok untuk disediakan. Apa nanti kita saya lagi ya. Kemudian Semoga ilmu yang bisa kakak ambil dan bisa kakak amalkan. Oke, cukup segitu ya dari podcast Raden ini. Tetap semangat dan juga sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.